pro mengatakan William Iskandar itu sebagai orang Barat, begitu. Iya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, yahobu, ahoy, oi di sana. Salam pahaba, kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam tim rubrik Mimbar Budaya kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan baik semuanya, sehat walafiat, dan lancar menjalankan tugas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah hampir memasuki bulan kedua dalam tahun 2023. Wah, sudah memasuki bulan Februari ini dalam hitungan detik per menit. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kebudayaan Mandailing yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya komunitas Mandailing ini merupakan komunitas yang terbesar juga di wilayah Sumatera Utara, selain komunitas Toba, kemudian Karo. Nah, orang Mandailing ini sudah tersebar di mana-mana, tidak hanya di Sumatera Utara, tapi juga di luar Sumatera Utara, apakah di Sumatera Barat, apakah di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, di Jakarta, dan santero jagat Nusantara. Nah, untuk itu kami mengundang seorang narasumber dari Universitas Negeri Medan. Kebetulan beliau menjabat Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Unimed, Dr. Moharina Harhab, Magister Humaniora. Selamat sore. selamat sore Pak Siani. Iya, salam budaya. Salam budaya. Ya, pemirsa, Dr. Moharina Harhab ini ya kalau sudah pakai boru harahap ya kan, berarti udah ciri-ciri lah itu. Berasal dari Tabaksel, dari Tapanuli bagian selatan. Nah, sangat dekat dengan komunitas Mandailing, sangat dekat dengan komunitas Angkola, begitu di wilayah sana. Nah, kebetulan S3 beliau disertasinya ya mengungkap atau mengulik tentang seluk-beluk karya besar pada zaman kolonial Belanda, yaitu Si Bulus-Bulus Si Rumbu-Rumbu yang ditulis oleh William Iskandar. Ternyata dari hasil disertasi, hasil risetnya gitu, beliau membongkar ada sesuatu di balik karya Si Bulus-Bulus Si Rumbu-Rumbu itu, yang ternyata mungkin nanti kita tanya-tanya gitu ya, ada apa dengan Si Bulus-Bulus Si Rumbu-Rumbu dan berkaitan dengan identitas kebudayaan orang Mandailing. Nah, S3 beliau itu di UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi asli UGM ya Bu ya. Iya, Pak Siani. Nggak perlu pakai ijazahnya ya kan. Nah, apa tuh bawa ijazah asli gitu. Nah, kemudian S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara. Jadi orang USU dan UGM ini yang menerima mandat untuk mengampu bidang studi di Universitas Negeri Medan. Wah, ini beruntung nih Unimed ini. Ya, bagaimana Bu perkembangan sekarang lah? Mungkin kita bicara dulu pertama ketika dikasih jabatan Ketua Jurusan Bahasa Indonesia, bagaimana kira-kira pengalaman Ibu itu? Oke, terima kasih Pak Siadi. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya ya di Mimbar
TV ya? Iya. Member TV, member umum.co.id. Ya, alhamdulillah setelah dilantik lebih kurang 2 bulan lebih ya. Iya, 2 bulan ya. Menjadi ketua jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini Tentunya termuda nih pemirsa, ketua jurusan termuda ini. tentunya banyak pengalaman baru gitu ya, banyak pengalaman baru, kemudian banyak juga pelajaran baru yang harus memang selalu dieksplorasi dan tentu juga harus diupdate lah ya, khususnya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini kan terdiri dari 2 prodi, program pendidikan dan program non kependidikan. Nah, untuk program pendidikan sendiri saya kan memang dari ilmu murni ya Pak Suryadi ya, mulai dari S1 di USU Sastra Indonesia, kemudian S2 di Magister Linguistik USU, kemudian S3 di UGM juga ilmu sastra murni. Jadi khusus di bidang kependidikan ini saya harus belajar ekstra. Wah. Karena memang harus memimpin juga Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, juga beberapa dosen, dan otomatis juga saya masuk di program mata kuliah di program pendidikan. Tapi sebenarnya meskipun demikian banyak tantangan, kemudian juga banyak hal-hal yang baru ya. Sewaktu dosen muda juga saya pernah juga sudah beberapa kali mengikuti diklat ya, diklat kependidikan misalnya pekerti AA dan sebagainya. Kemudian juga dilibatkan di PLPG masa itu, PSKGJ, dan sekarang program PPG. Nah, sebenarnya untuk ilmu kependidikannya walaupun tidak terlalu expert, tapi bisalah untuk mengikuti begitu Pak Suryadi. Nah, kalau di ilmu non kependidikannya sendiri, alhamdulillah ya, kebaruan-kebaruan aja, misalnya di bidang digitalnya yang harus bisa diikuti. Makanya tadi excited sekali ya, yang seperti disampaikan Pak Suryadi tadi ada robotik ya. Nah, itu boleh nanti berkolab lah ya, insya Allah dengan ilmu-ilmu di program Sastra Indonesia begitu. Karena ada juga bidang studi jurnalistik, broadcasting dan sebagainya di sana. Wah ya, ini unik ini pemirsa, memang di jurusan Bahasa Indonesia itu tidak hanya bahasa dan sastra ya, tapi komunikasi massa, jurnalistik ada ya, kemudian teknologi pendidikan dan pembelajaran, digitalisasi juga, bagaimana mendigitalkan proses pembelajaran itu ya, mentransformasi gitu. Ya, karena memang dunia pendidikan mesti ke situ gitu ya, tenaga-tenaga pengajarnya harus mampu gitu mengolah digital. Maka dosennya juga dituntut seperti itu. Jadi dosennya harus bisa mengikuti, harus mengikuti zaman begitu. Iya, karena calon-calon gurunya sekarang sudah canggih-canggih gitu kan. Yang calon guru mahasiswanya itu gitu. Nah, Bu Rina, ini kan kita bahas ke si bus-bus rumbu-rumbu ya. Mengapa tertarik mengulik topik itu gitu? Apa latar belakangnya? Baik ya Pak Suryadi. Jadi ketika saya kuliah di UGM ya, awalnya disertasi atau proposal lah tentunya yang saya ajukan itu tentang sosiologi, bagaimana sosiologi pengarang di Sumatera Utara waktu itu ketika mendaftar di UGM. Tetapi dengan proses berjalannya waktu, promotor pada waktu itu tidak menganjurkan ya, karena terlalu meluas dan terlalu melebar, khawatirnya kan tidak spesifik. Sementara kan disertasi itu kalau bisa dia sangat spesifik dan mendalam gitu Pak Suryadi. Nah, pada saat itu saya mulai berpikir begitu ya, hal yang paling urgen saya sebagai warga khususnya Sumatera Utara, kemudian juga dari Tapanuli Selatan asalnya, merasa tertarik begitu ya tentang sosok William Iskandar. Karena sebelumnya semasa kuliah di S1 dan S2 saya pernah mendengar nama ini dan nama itu cukup kontroversi. Kontroversi ya? Di mana kontroversinya? Jadi ada semacam perdebatan tentang diri William Iskandar ya. Kemudian juga ada perjuangan-perjuangan usaha untuk mempopulerkan William Iskandar di Kota Medan, misalnya dengan menabalkan namanya. Hanya saja sampai saat ini untuk diajukan sebagai pahlawan belum ya Pak Suryadi. Padahal nama jalan sudah di Kota Medan ya. Nah, apa yang menjadi kontroversi beliau adalah ketika hidup William Iskandar ini sangat dianggap sangat ekstrim lah ya. Ekstrim ya.
karena disebut dibesarkan oleh Belanda gitu ya, atau semacam anak angkat Alexander Philippus Godon ya. Oh, gitu. Iya. Kemudian juga kontroversi juga dia menikah dengan orang Belanda. Yang sementara untuk budaya Mandailing itu kan idealnya itu kan gitu. pernikahan itu kan pariban ya kalau istilah Batak ya. Pariban, anak baru tulang. Tapi William Iskandar menolak itu. Ya, jadi dia modern lah begitu ya, memilih kehidupan modern menjadi orang Belanda atau seperti Belanda. Kemudian juga yang paling ekstrim yang sama-sama kita tahu, William Iskandar ini berganti agama. Meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa William Iskandar itu tidak berganti agama. Nah, itulah kontroversi. Oh, itu kontroversi yang yang mengitari dari sosok William Iskandar itu. Nah, karena saya kajian di bidang sastra, dari fenomena kontroversial itu, kekhasan atau keunikan dari William Iskandar ini adalah dia mampu menciptakan sebuah karya sastra yang luar biasa kalau menurut saya ya, yang diterbitkan dengan berbahasa Mandailing, yang justru mengungkap sisi lain dari sosok William Iskandar itu sendiri. Yang karyanya itu yang seperti kita tahu Pak Suyadi itu ya, Si Bulus-Bulus Si Rumbu-Rumbu. Apa artinya itu ya? Seia sekata. Oh, seia sekata ya. Wah, si bulus-bulus si rumbu-rumbu. Iya. Nah, kalau nggak salah itu William Iskandar itu nama Belanda atau nama Indonesia ya? William Iskandar itu. Iya, itu juga salah satu kontroversi beliau yaitu Pak Suyadi, sehingga mungkin agak sulit untuk mengakui beberapa kalangan bahwa memang William Iskandar inilah sosok orang Indonesia. Jadi ada beberapa kalangan, ada juga tulisan saya di situ ya, ada yang pro William Iskandar atau yang ke Arong Mandailing, ada yang pro mengatakan William Iskandar itu sebagai orang Barat begitu. Jadi itu ambivalensinya ya. Kan? Namanya itu kan identitasnya iya. Dari namanya, karena nama aslinya itu kan Sati Nasution. Sati Nasution ya. Wah, di tempat kita ada Ali Sati Nasution ini. Iya, Sati Nasution ya. Nah, iya, tapi dia lebih mempopulerkan namanya itu dengan William Iskandar. William Iskandar ya. Itu dia yang memberikan namanya sendiri atau via Belanda? Kalau informasi yang saya terima, saya literatur yang saya baca itu Pak Suyadi itu pemberian ya. Pemberian kepada dia dan dia juga menerima sebagai tanda penghormatan. Gitu. Karena kalau tidak salah ini William Iskandar ini mungkin lebih awal dari Van Ophusen di Sidempuan ya. Iya, betul sekali. Di sekolah apa itu ya, yang sekarang ada di Padang Sidempuan itu ya. Iya. Di sekolah Belanda itu ya. Nah, itu begitu William Iskandar ke Belanda. Panggillah Van Ophusen ya untuk mengajar di SMA, sekarang namanya SMA 1. Padang Sidempuan itu. Di Mandailing, SMA Negeri Tanobato waktu itu. Di Tanobato. Wah, ini luar biasa nih. Ya, jadi pemirsa, memang keunikan ya, William Iskandar ini memang memiliki nama besar ya, nama besar dengan karya-karya besarnya. William Iskandar ini selain seorang sastrawan, menulis karya sastra, seorang pendidik. Ya kan? Seorang pendidik gitu ya. Kemudian dia mungkin juga sebagai penerjemah ya. Penerjemah dari bahasa apa nih? Sebenarnya bahasa, ada yang dari bahasa Belanda ke bahasa Mandailing, kemudian bahasa Mandailing ke bahasa Belanda. Ada beberapa bahasa dua ya. Iya, yang ada tulisannya itu yang juga bentuk karya sastra Pak Suyadi itu dari bahasa Belanda ke bahasa Mandailing. Nah, itu yang mana? Jadi The Brave Hendrik dia terjemahkan menjadi Hendrik Nadengganroa. Oh, itu aslinya dari bahasa Belanda? Iya, aslinya dari bahasa Belanda. The Brave Hendrik, kemudian dia terjemahkan jadi bahasa Mandailing yang berarti Hendrik yang baik hati. Wah, ini tertarik sama Pangeran Hendrik ya. Padahal Pangeran Hendrik ini di Belanda atau di Inggris nih? Iya. Ya, ternyata di Eropa ya. Memang antara Inggris dan Belanda itu ya tetanggaan ya di Eropa. Nah,
Kemudian itu dari latar belakang William Iskandar, kemudian dari karyanya sendirilah. Mengapalah Bu Rina mengangkat si bulus-bulus si rumbu-rumbu? Ada apa nih? Nah, ini. itu dia misterinya ya. Gimana misterinya gitu? Iya, jadi dari judulnya itu si bulus-bulus serumbu-rumbu itu kan sebetulnya sudah misterius gitu ya kan. Seia sekata gitu kan. Satu visi, satu tujuan kan begitu. Namun ketika kita lihat karyanya Pak Suyadi itu kan ada 20 ya. Ada 12 prosa, semacam apa namanya? 12 puisi ya, 7 prosa, 1 drama. Nah, di situ karya-karya Willem itu sebagian itu sangat mengagungkan negerinya. Misalnya negerinya yang mana nih? Oh iya, negerinya di sini karena masa itu kan belum ada Indonesia ya, jadi Mandailing. Mandailing ya. Jadi Mandailing. Tano Bata. Iya. Tano Mandailing. Iya, Mandailing gitu kan. Tano Mandailing, Tano apa Mandailing. gitu. Jadi dia sangat mengagung-agungkan tanah Mandailing itu, tentang kesuburannya, kemudian tentang budayanya, banyak sekali puisi-puisinya itu Pak Suyadi. Namun di sisi lain, Willem ini juga terjebak ya, seperti kontroversial hidupnya di dalam karyanya juga. Loh, dalam karyanya juga kontroversial ya? Ternyata di dalam karya itu dia terjebak juga, dia justru juga mengunggulkan Belanda. Duh, di sini kontroversi ya? Di situ kontroversinya, jadi dia mengunggulkan Belanda. Jadi dia membangun tokoh di situ ya, ada tokoh nama cuplikan cerpennya di situ Nabi Nuat Tuan Columbus. Jadi dia membangun sebuah tokoh yang bernama Tuan Columbus dan Raja P. Nah, Raja P ini kan berarti Raja Mandailing karena masa itu kan masih raja-raja di Mandailing ya Pak Suyadi ya. Iyalah. Nah, ketika dia membangun cerita-cerita di dalam cerpen itu, justru dia menginferiorkan orang Mandailing. Orang Mandailing dia gambarkan sebagai sosok yang bodoh, gitu ya. Kemudian yang liar, kemudian yang perlu diajari. Jadi pusat keunggulan dan pusat peradaban itu adalah di Tuan Columbus. Tuan Columbus itu yang berani, yang paling pintar. Nah, di situ kontroversinya. Iya, ada beberapa puisinya, juga cerpennya gitu ya. Yang tumpang tindih sama dengan hidupnya itu Pak Suyadi yang tumpang tindih, sebentar dia kadangkala seperti orang pribumi, katakan ya Mandailing. Ya, karena dia orang bangsawan ya. Iya, sementara satu sisi juga dia terjebak di sisi kebelandaannya. Sisi gitu. orang asingnya ya. Iya. Wah, jadi nah, ajaran apa lah bisa diambil ya dari si bulus-bulus si rumbu-rumbu itu? Kira-kira ajaran apalah yang untuk dicontohkan ke masyarakat ya. Karena ini kan konteksnya saya pakai kajian pasca kolonial ya Pak Suyadi ya, untuk melihat itu pasca kolonial itu bagaimana itu? Ini supaya saya tahu dan pemirsa juga tahu ini ya. Kajian pasca kolonial ini kan mengkaji kan pengaruh efek-efek kolonial di dalam sebuah karya sastra kan begitu ya. Jadi setiap karya sastra yang mempunyai pengaruh atau meninggalkan jejak-jejak atau efek-efek kolonial itu kita bisa melihatnya ya secara diskurs atau secara wacana kritis, begitu melihatnya secara kritis. Nah, saya pakai konsep Homika Bhabha yang terkenal dengan konsep ambivalensinya, bagaimana melihat kemenduaan identitas. Nah, saya mencoba membedah ya, bukan mencoba, sebenarnya sudah dilakukan. Iyalah. Sudah dilakukan ya, membedah sisi identitas, atau dalam konsep Bhabha namanya hibriditas ya. Hibriditas dari Willem Iskandar ini. Jadi konsep hibridnya itu ya, Willem Iskandar ini berada di ruang antara itu, mengalami ambivalensi ya. Di satu sisi Willem itu sebagai orang Mandailing, dan di sisi lain juga dia sebagai orang yang pro kepada Belanda. Jadi keambivalensian itu pun
saya baca berdasarkan literatur Iya. sebelumnya, bahkan ada juga tulisan Pak Usman Peli yang Pak Suyadi tuliskan, itu judulnya Politik Identitas Orang Mandailing ya. Oh itu. Ya. Tinjauan terhadap teks Bulus-Bulus itu, bahwa sejak dulu pun orang Mandailing sudah seperti itu. Nah itu ada tulisan Pak Usman Peli ya. Jadi di satu sisi terjebak gitu ya, ambivalensi identitas itu masih menerapkan budaya paganisme itu, menyembah roh-roh nenek moyang, di satu sisi juga sudah menerima peradaban modern atau peradaban barat begitu. Nah begitulah halnya dengan si Willem ya. Misalnya dalam karya sastranya dia mengunggulkan negerinya, mencintai bangsanya, mencintai budayanya. Tapi sebetulnya dia masuk dengan membangun sistem pendidikan formal, itu gaya Belanda itu kan modern, dan itu kan tidak sesuai sebetulnya pada sistem pendidikan Mandailing masa itu. Itu kan masih pesantren masa itu ya Pak Suyadi. Iya, masih. Dan itu sangat-sangat bertentangan. Nah disitulah sisi-sisi ambivalensi itu. Nah bagaimana Baba melihat identitas dalam konsep ambivalensi ini, bahwa identitas itu memang tidak pernah bisa stabil Pak Suyadi ya. Nah, jadi identitas itu tidak bisa, manusia itu kan dinamis ya, tidak bisa akan tetap seperti itu. Iya, betul. tidak akan bisa tetap seperti itu, dia akan selalu mengalami perubahan dan selalu berada di ruang ambivalensi itu, atau di ruang. Wah, ternyata teori Babah ini juga mengkaji masalah ambivalensi ya. Iya. Saya pernah mengutip teori Babah ini dalam hal hibrid ya, hibriditas kebudayaan gitu ya. Nah, kemungkinan berarti memang mungkin ada ditemukan juga ya antara ambivalensi dan hibriditas dari kebudayaan Mandailing. Berarti kebudayaan Mandailing yang mungkin yang dahulu kala ya. Iya. Yang Cuma kan kalau si Baba ini konsepnya ambivalensinya yang setelah mengalami kolonial dia, karena kan kolonial pasca kolonial. Nah kalau emperor misalnya kerajaan sebelum kolonial itu tidak konsep Baba, Pak Suyadi ya. Itu konteksnya berbeda begitu. Iya. Karena kan pada saat itu mungkin Mandailing dengan kacamata Islam ya, ketika itu sudah peradaban Islam ya. Mayoritas Islam pada abad 18-19 ya, abad 19 ketika itu kan. karena Mayoritas sudah Islam. masuk terpengaruh dari Minangkabau. Pengaruh Minangkabau ya, pengaruh Padri ya masuk ke situ betul. ya. Nah, ternyata Sati ini mengalami mungkin kalau bahasa kerennya itu tersublimasi ya dari ilmu-ilmu, ajaran-ajaran ya, filsafat-filsafat Barat ya. Sehingga mungkin di situ ada semacam konflik ya, konflik batin ya, antara diri dia atau diri yang lain gitu ya. Wah, mungkin di sini kegamangan ya. Iya, karena memang budaya, kalau hibrid ini kan bicara budaya ya Pak Suyadi ya. Jadi memang si Sati Nasution ini kan memang keturunan bangsawan, yang memang pada masa itu yang boleh bersekolah di sekolah Belanda itu adalah kaum bangsawan. Iya. Nah, si Sati ini termasuk kategori yang pintar, dan itu dilihat oleh si Alexander Philippus Godon. Nah, jadi si Godon menyekolahkan, memberikan beasiswa kepada si Sati Nasution, dan kemudian Sati Nasution pulang. Itulah membangun sekolah guru Tanobato itu. Jadi budaya itu, budaya yang masuk dalam diri si Sati ini, di satu sisi dia memang orang Mandailing asli kan, murni dan bangsawan setempat kan. Raja Pidoli Lombang. Saya sudah ke situ, itu ada tubuhnya itu. Di Panyabungan. Jadi ada tubuh si Willem Iskandar, dan memang masih ada semacam peninggalan sejarah dari kerajaan si Sati Nasution ini gitu. Nah, karena dia dianggap pintar dan memang agak menonjol lah ya. Dan ini sebenarnya juga kalau kita lihat dari sisi politik etisnya, ada misi Belanda sebenarnya di situ, ya kan? Untuk mengambil si orang pribumi ini, merasa bahwa kan ada irigasi kan, edukasi kan, itu politik etis dari Belanda itu. Nah, ini salah satu misinya sebenarnya untuk politik balas budi untuk mengapakan pribumi ini. Jadi disekolahkan si Sati itu, kemudian dia membangun sekolah guru ya, guru di Tanobato itu. Sekarang jadi SMA 1 ya, SMA 1 Panyabungan. Nah, itu berarti tergantung pada politik etis ya. Iya. Wah, memang menjelang ada abad menjelang kalau kolonial itu pasti 20 itu politik etis ya memang.
bagaimana Belanda ingin meniru Inggris gitu ya. Iya. Bagaimana supaya daerah jajahannya itu bisa lebih mencintai negara penjajahnya gitu ya. Iya. Dan salah satu orang yang si Sati Nasution ini Iya. yang diambil ya. Yang terpilih lah ya, Yang terpilih bahkan ya. dikatakan anak angkat dari Alexander Philippus Godon. Oh, Iya, gitu kemudian ya. satu lagi literatur yang saya baca juga Pak Suyadi. Iya. Jadi di sekolah guru yang didirikan oleh si Sati Nasution ini memang melatih guru-guru pribumi ya, supaya juga membangun pendidikan di Mandailing masa Mandailing. itu. Iya, karena kan belum ada Indonesia ya. Nah, ternyata juga ada satu saya baca literatur itu juga dipergunakan oleh kolonial sebagai tempat misionaris masa itu, guru-guru misionaris. Nah, untuk sebagai tempat. Jadi memang simbiosis ya, Iya, mutualisme. mutualisme ya. Jadi jadi memang ada, itulah yang ambivalensi Iya, itu. mencerdaskan kaum pribumi. Jadi Tapi sebagai wadah sekaligus, mereka juga kan, mereka, sebagai iya. pusat pelatihan mereka juga di situ oleh kaum Iya, kolonial iya, masa itu. Itu karena politik etis tadi kan. Iya. Sampai Belanda juga mengirim Van der Toep ya dalam Iya, hal betul. untuk keberaksaraan, mengambil aksara-aksara lokal ya, Iya. termasuk aksara Batak gitu ya. Nah, di situ keunikan si bulus-bulus, si rumbuk-rumbuk ya. Ternyata tidak hanya Willem Iskandernya yang mengalami ambivalensi juga di dalam karyanya juga ya. Meskipun ya mungkin warna-warna lokal ya lebih kentara ya, Iya, mengangkut masalah-masalah lokal yang Iya, diangkut memang sih. lebih kentara di situ. Makanya kita menggunakan diskurs ini ya kan, pakai konsep Baba ini kan, pasca kolonial, untuk melihat secara kritis lah ya, bagaimana jejak-jejak kolonial yang ditinggalkan si Willem dalam karya sastranya, yang kadangkala dia mengunggulkan timur, kadangkala juga dia mengunggulkan barat gitu, karena memang dia kan juga membawa peradaban barat ke timur. Ini antara pertarungan filsafat timur dan filsafat barat ya, Orientalisme itu. pada masa itu aja sudah berdebat antara Sultan Tadid Ali Sabanda dengan Armin Pane ya. Bagaimana bicara tentang timur dan barat. Ternyata kaum pribumi sendiri ini ya, berkiblat ke barat ya. Betul. Termasuk Willem Iskandar gitu ya, termasuk Willem Iskandar. Dan mengapa sekarang dia menjadi tokoh sakral ya untuk Indonesia gitu ya, sehingga namanya ditabalkan menjadi nama jalan ya, itu panjang juga itu di wilayah Pancing itu kan. Kalau udah jalan Willem Iskandar kan, pokoknya semua mau ke kiri ke kanan, mau ke Unimed ya udah Willem Iskandar, mau lurus ke Willem Iskandar ya. Kok sampai sebesar itu nama Willem Iskandar ini dikenal? Karena memang tidak bisa dipungkiri kan, Willem Iskandar ini kan pelopor, perintis pendidikan di Sumatera Utara. Pendidikan modern ya? Iya, pendidikan modern. Oh, begitu. Pendidikan formal kan beliau yang membawa itu. Di Sumatera Utara. Nah, jadi ini yang belum dikenal ini sebetulnya kan? Justru kan yang paling tragisnya dia malah tidak dikenal kan, agak tenggelam lah ya. Agak tenggelam itu. Nah, di situ kelebihan dari sosok Willem Iskandar ini. Kemudian juga satu lagi ya Pak Suyadi ya, Willem Iskandar ini meninggal itu di Belanda. Di Belanda ya? Di Belanda, dan akhirnya makamnya itu hilang. Loh, hilang pula? Iya, hilang. Jadi makamnya itu hilang. Jadi memang Willem itu akhirnya tidak berjejak. Jadi tinggal nama sebenarnya di tanah Mandailing itu, dia betul-betul tinggal nama. Nggak ada pula orang Mandailing di sana ya kan. Tengok ini. Ya, yang banyak sih keturunan Indonesia ya yang jadi orang Belanda di sana ya. Sampai diambil Indonesia menjadi pemain sepak bola gitu ya. Nah, turunan-turunan Indonesia itu yang ada di Belanda gitu. Nah, kemudian di disertasi itu mungkin si bulus rumbuk ini menjadi awal pangkal lah untuk identitas, apakah identitas politik ya, identitas politik orang Mandailing atau bagaimana nih?
kalau konsep ini kan dia pasca kolonial ini identitas terkait culture ya, budaya. Oh, itu. budaya ya. Iya. Jadi konteksnya di sini bahwa membuktikan bahwa memang identitas itu kan tidak stabil gitu ya. Tidak stabil. Ada ambivalensi atau kemenduaan. Oh, gitu ya. Nggak Jadi kuat ini. Iya, jadi Ini memang ada kemenduaan dan Iya, terbukti iya, gitu iya. ya. Dan terbukti dari sosok seorang Willem Iskandar begitu. Jadi di satu sisi Willem Iskandar itu melakukan resistensi dengan cara bermimikri, ya kan? Dia bermimikri itu kan mirip atau menyerupai orang Belanda. Kemudian di satu sisi memang dia mengunggulkan sosoknya sebagai orang Belanda. Jadi kalau Pak Suyadi lihat fotonya itu orang Mandailing orang Belanda. Iya, kostum topinya, bajunya ini orang Belanda nih. Kumisnya, kan macam orang bule Belanda itu. sekali kelihatan Iya. Mas Yadi ya. Jadi begitulah kesimpulannya, jadi ambivalen. Iya ya. Nah, apa yang bisa kita petik pada masa sekarang lah dari pemikiran Willem Iskandar itu melalui karya-karyanya? Kalau pemikiran Willem Iskandar itu ya intelektualnya ya. Intelektualnya ya. Intelektualnya itu luar biasa ya. Dia sangat mencintai ilmu pengetahuan, sosok Willem Iskandar itu. Bahkan juga dia sampai 2 kali itu Pak Suyadi ya mendapat beasiswa dari Alexander Philippus Gordon ya. Jadi dia sangat-sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dan dia membangun negerinya dengan membangun sekolah guru itu, sekolah guru di Tanah Bato itu. Di Mandailing ya? Iya, itulah semangat atau spirit yang memang harus diteladani untuk apa namanya, khususnya lah orang di Mandailing Sumatera Utara. Iya. Karena mungkin ini merupakan apa namanya, orang Mandailing yang tahan banting ya. Iya, betul sekali. Jadi tahan banting yang ini. paling uniknya lagi ini juga sama dengan penelitian yang pernah saya baca literatur, memang dari dulu pun orang Mandailing itu suka merantau Pak Suyadi. Iya. Termasuk ke Malaysia ya, negeri jiran itu kan ada, kalau nggak salah negeri 9 ya, itu mayoritas orang Mandailing. Kalau negeri 9 itu orang Minangkabau. Oh, Minangkabau ya. Maaf, ada orang Mandailing. Ada Kampung Mandailing apa ya? Di Kuala Lumpur, dekat di Kuala Lumpur ya. Saya pernah ke sana itu ya, disambut oleh Godang 9 itu. Iya, ada juga kan orang Mandailing. Dan banyak juga berganti marga itu yang di Malaysia kan. Bermarga-marga itu, Marga Nasution, Lubis ya kan. Jadi juga mereka termasuk bangsa yang perantau ya. Jadi memang punya daya juang lah. Iya. Punya daya juang yang tinggi gitu untuk tetap fight lah ya, untuk tetap fight, termasuklah sosok Willem Iskandar ini yang tetap fight di Belanda, walaupun akhirnya dia meninggal dunia di sana. Di sana ya, tapi ajarannya lah ya, bagaimana apa namanya, kegesitan berpikir dia ya, orang-orang lokal yang tidak mau kalah dari pemikiran-pemikiran global yang ada di Barat. Jadi orang-orang lokal itu juga bisa membangun visi dan misi untuk kebangkitan ya. Kan secara tidak langsung kan dia membangkitkan pendidikan yang ada di Mandailing Natal gitu ya, yang ada di sekitarnya Sumatera gitu. malah ya. Dia menggunakan politik Belanda ini gitu ya. Bagaimana juga ini juga bisa untuk mendidik kaum pribumi gitu ya. Iya, betul. Berarti dia perekat. Perekatnya. Ya kan, jadi tidak hanya orang kaya yang menerima pendidikan, tetapi juga orang-orang pribumi yang tidak kaya bisa mengenyam pendidikan dan menjadi guru, menjadi guru gitu kan. Dan itu yang diteruskan sampai sekarang, sehingga orang Mandailing itu orang yang pintar-pintar ya, pintar-pintar ya dalam hal apa namanya, untuk mengedukasi salah apapun. satu edukasi yang dilakukan si Willem ini juga, jadi masa dia usia 15 tahun kalau nggak salah, dia tuh rela Pak Suyadi itu dari rumah ke rumah itu untuk mengajarkan les tambahan sama siswanya untuk berbahasa Belanda. Itu luar biasanya dia. Karena memang pada masa itu, justru pada zaman Belanda itu, Belanda tidak menggunakan bahasa persatuan Nusantara itu adalah bahasa Belanda, malah bahasa Melayu. Nah, justru Willem Iskandar, bagaimana orang pribumi itu mengerti bahasa Belanda, ya, mengerti bahasa Belanda gitu. Kaum pribumi itu berbahasa Belanda. Jadi supaya tidak ditipu-tipu ya kan, tidak ke orang Belanda, jadi ngerti mereka bahasa
bahasa Belanda. Walaupun sampai sekarang bahasa Belanda tidak menjadi bahasa persatuan di Indonesia. Ya, Ya, bahasa Melayu, sebagaimana daerah-daerah jajahan Inggris itu bahasa Inggris itu menjadi dominan di setiap koloni, gitu ya, setiap koloni. Kalau di Belanda, di Indonesia malah tidak ya, ditanggalkan. Nah, oke, pemirsa, ya kita bincang-bincang tentang si bulus-bulus, si rumbu-rumbu, gitu ya, tentang kekuatan Willem Iskander, dan ini menjadi sumbangan pemikiran bagi politik kebudayaan dalam identitas kebudayaan masyarakat Mandailing yang pada zaman itu, pada awal-awal abad 20 itu menjadi terdapat keguncangan bagaimana kaum pribumi menghadapi elaborasi dari pemerintah kolonial Belanda. Dan memang Mandailing ini menjadi suku guru loh untuk kebudayaan di Indonesia nih, Bu Muarina ya. Karena ejaan Van Opesen ya, itu yang orang Belanda itu yang lahir di Solo. Van Opesen lahir di Minangkabau di Solo, tetapi dia bermastautin dan tinggal di Sidempuan. Dan dia meneruskan karya Willem Iskander di Sidempuan dan di Mandailing Natal. Dan ejaan Van Opesen menjadi ejaan pertama yang berlaku di Indonesia pada masa itu, menggunakan bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Barangkali pemirsa, perbincangan kita sampai di sini tentang si bulus-bulus, si rumbu-rumbu Willem Iskander sebagai identitas budaya orang Mandailing. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Bu Muarina ada menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suyadi. Ya, spirit di luar konteks analisis Homika Baba dari sosok Willem Iskander itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu ya, seorang sosok yang tangguh ya, kemudian pembelajar dan juga pekerja keras lah, yang bisa dijadikan teladan juga untuk generasi-generasi berikutnya ya, supaya mencintai ilmu pengetahuan begitu. Itu saja, Suyadi. Ya, pemirsa, demikian pertemuan kita pada edisi kali ini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Seluruh kerabat kerja Mimbar TV mengucapkan terima kasih pada Bu Muarina Harahap dan kepada pemirsa yang berada di rumah yang terus menyimak acara kita ini. Nah, dari tim redaksi, Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim dan Rizky, serta saya pembawa acara Suyadi-san mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam sehat selalu. Sebelum saya tutup, Bu Rina, silakan diminum. Oh iya. Nah, ini kopi, itu air putih, ini pisang. Wah, ini pisang apa namanya nih? Pisang Ambon. Pisang Ambon. Ini pemirsa, unik kuliner di Sumatera Utara, ya kan? Ada pisang Ambon, adanya di Medan, di Ambon nggak ada. Namanya pisang saja. Apakah bentuknya pisang Ambon seperti ini, ya kan? Ini kuliner. Silakan kita nikmati. Terima kasih. Wah, ini makanan masa kecil saya ini, pisang Ambon ini. Wah, inilah ciri khas orang Ambon ini. Oh ya, sampai bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, aho, yaho bu, oi di sana. Salam PABA. Ulunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.